Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita sama-sama menonton video saya ini. Dan tak juga lupa kita beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Dan yang saya hormati Bapak Burhanuddin SPDI MA selaku dosen pengampu, dan yang saya sayangi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat umum, Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Plato seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademik Politeknik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yaitu Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Plato adalah salah satu murid Socrates yang paling dekat dengan gurunya. Ketika gurunya dihukum mati oleh pengadilan negara pada 399 sebelum Masehi, pelaksanaan hukum mati tersebut membuat Plato benci kepada pemerintah demokratis. Kematian gurunya membuat Plato enggan bergelut di dunia politik. Padahal sebagai keturunan aristokrat bukanlah hal yang sulit untuk bergelut di dunia politik. Plato lebih memilih jalan hidup layaknya sang guru, yakni menjadi filsuf. Socrates mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Plato. Ia adalah murid setia Socrates yang banyak mewarisi tradisi keilmuan dan filsafat gurunya. Kehidupan awal, sedikit yang dapat kita ketahui tentang kehidupan awal dan pendidikan Plato. Ia merupakan filsuf berasal dari salah satu keluarga di Athena yang paling aktif dan secara politik. Sumber-sumber kuno menggambarkan dia sebagai seorang anak biasa yang sederhana, meskipun unggul dalam studinya. Ayahnya memiliki kontribusi dalam semua hal yang diperlukan untuk diberikan kepada anaknya berupa pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, Plato diajari dalam tata bahasa musik, senam, dan filsafat oleh beberapa guru yang paling terkenal di zamannya. Ciri-ciri karya Plato yaitu bersifat sokratik. Dalam karya-karyanya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Socrates sebagai topik utamanya. Yang kedua, ada berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Surat ke-7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Dan yang ketiga ada mite-mite. Plato menggunakan mite-mite untuk menjelaskan ajaran yang abstrak dan duniawi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.